Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kali ini kita kedatangan sama YouTuber kita yang sangat fenomenal di sekitaran daerah Kalimantan sini. Cak Teguh Yes. Wah, Cak Teguh Yes. Ojo lali dukung. Ojo lali subscribe Cak Teguh Yes. Nah, tadi saya itu tengok di YouTube beliau. Beliau ini manjat-manjat. Aku kira apa? Ternyata mendapatkan sesuatu yang sangat menarik. Ya, sesuatu yang sangat menarik inilah yang bikin saya penasaran. Makanya saya ingin menanyakan langsung pada beliau. Kok bisa? Ya, kok bisa? Apakah dengan insting? Tapi kalau saya sih dengan insting. Setiap kita jalan ada insting. Oh, insting di sana ada. Oh, langsung saya ke sana. Itulah namanya insting itu harus dijiwai. Nah, begitu. Betul. Mau tanya nih. Ya, silakan. Tadi itu di YouTube itu apa itu? Itu burung. Oh, burung. Burung. Gimana ceritanya itu? Ceritanya itu tadi pagi itu kan waktu saya nyiram sayur. Nah, ya adik itu kan udah dari kemarin tuh, dari seminggu sebelum ditengok tuh masih bertelur, tunggu 1 minggu, udah 1 minggu. Nah, ini baru ditengok lagi, siapa tahu ayo kita coba tengok burung. Jadi adik tadi, ya, adik yang tahu dia bertelur gitu. Ya. jadi adiknya tahu bahwasanya ada yang bertelur di sana. Itu sesuatu yang unik itu. Ketika ada yang bertelur, adiknya tahu. Instingnya tajam. Instingnya tajam. Kalau saya begitu tengok bertelur, saya manjat. Kalau saya di sana manjat bawa HP. Oh, kamu bertelur. Jadilah shot. Jadi shot itu. Tapi biasanya pentet itu kan tempatnya tinggi-tinggi. Apa itu tuh tinggi itu? Itu ya enggak tinggi benar sih, mungkin sekitar 3 meteran. Nih, berarti termasuk rendah ya? Rendah. Bahkan saya juga pernah nemu itu di bekas tanaman kacang itu, di longnya tuh. Oh, ya di longnya tuh yang udah kering itu. Ya. Di situ dia membuat sarang. Jadi enggak harus tinggi ya sebenarnya. Orang-orang kan bilang bahwasanya pentet itu tinggi-tinggi. Tapi ternyata di sini enggak. Di ukuran 3 meter sampai bahkan mungkin 2 meter. 2 meter pun bersarang. Cara melatih insting bisa tahu beranak enggak itu digoreng. Insting. Iya. Kan biasanya orang itu enggak peduli. Di sana ada burung, di sana ada burung ya. Ini kok tiba-tiba tahu di situ bertelur. Kemudian atau dipantau atau gimana itu? Itu secara tidak kebetulan sih, sambil cari rumput. Sambil cari rumput. Burung itu terbang. Oh, nah, lalu gitu. Ditengok induknya terbang, lalu ditengok ada telurnya. Ada sarangnya di situ. Ada sarangnya. Ada telurnya gitu. Ada telurnya. Itu tadi dapat berapa? Dapat anakan. Anakan dapat 4. Wih, ada pentet, anakannya 4. Iya. Biasanya itu kalau pentet itu ya maksimal 3. 2, 3 itu maksimal kalau pentet ini. 4. Ini 4. Luar biasa ini 4 sekawan. Berarti kurang Gede-gede. 1 Pendowo 5. Gede-gede. Jadi besar ya itu. Iya, besar. Saya tengok tadi itu kepalanya tuh udah nongol. Makanya sekarang aja diambil, saya bilang kan. Nggak usah Kalau tunggu besok. menurut imajinasi saya, yang bagus itu adalah indukannya. Kenapa indukannya?
Karena seandainya bertelur 4 jadi 4, berarti ibu daripada burung ini sangat telaten. Nah, menurut pandangan saya. Karena apa? Jarang-jarang burung kanibal semacam itu bisa merawat sampai 4 sampai gede. Itu pun sampai besar. Ketika mengambil, apa perasaan mau naiknya itu? Perasaan mau naik itu ya perasaannya gimana ya? Ya karena nengok dari bawah itu udah besar, udah nongol kepalanya. Oh gitu. Ya udah nongol kepalanya. Ya perasaannya tuh ya gimana, manjat, mudah-mudahan nggak jatuh gitu. Enggak, burungnya yang udah jatuh. Biasanya kan melompat, biasanya juga terbang. Kalau kita manjat kena goyang-goyang pohonnya. Kalau udah bisa terbang, sudah bersayap bisa terbang dia ya. Iya, bisa terbang. Berhubung belum bersayap, ya nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Ketika ngambil, tahu-tahu dapat 4. Dapat 4. Itu kira-kira rencananya mau diapakan itu? Ya mau saya pelihara. Dipelihara. Kira-kira pakan yang cocok apa itu? Kalau masih anakan gitu. Pakan yang cocok tuh mungkin ya ini kalau dikasih telur angkrang sehat, cepet besar, tapi dipikir lagi nanti kalau terbiasa makan angkrang, makan telurnya itu nanti kita susah nyari mengganti makanan dengan pur gitu ya. Iya. Nah, berarti untuk kembali ke pur lagi susah. Tapi kalau penelusuran saya, penerawangan saya ini. Jadi kalau menurut saya dari kecil dibiasakan langsung pur saja. Langsung pur. Langsung pur basah. Iya. Jadi kalau pur dibasah ya? Iya, dibasah jadi bubur gitu. Iya. Kalau sudah jadi bubur dikasih santan. Jadi ini jadi gula merah. Jadi cola. Itu makanan kesukaan. Iya. Kolak pur jadi. Kolak pur. Wes rebutan karo pentet. Iya, langsung disentrot aja. Bagus. Ya, maksud saya sih begini, karena baru ngambil, ya itu mungkin 1 atau 2 hari itu kasih itu dulu, kasih telur angkrang ya. Udah. Biar gak kaget. Iya. Udah kasih telur angkrang 2 hari baru campur. Telurnya itu dicampur dengan pur. Kalau pentet kaget itu gimana, Cak? Gitu. Kaget itu jantungan. Sudah gak wek lagi ya. Iya. Langsung nembak. Tapi sudah ribut ini ya. Gitu. Ribut. Ya sih belum terlalu kuat suaranya sih karena masih kecil. Kalau menurut saya makanan yang paling pas untuk bayi itu kayak bayi juga. Bubur. Selain bubur dia harus jam makannya sering. 2 jam sekali lah. 2 jam sekali. Butuh telaten sih. Sampai bisa mangan sendiri. Perlu telaten. Iya. Kira-kira nanti kalau saya terawang di sana ada, saya hubungi. Mas Teguh. Ambil. Ada Garuda di sana. Wah, Garuda nanti. Viral karo Garuda. Banyak orang yang ada ya Garuda ya di sini. Kalau Garuda itu ibaratnya kayaknya elang Jawa yang ada jambulnya itu. Seperti tapi punah itu kayaknya, udah punah. Habis sudah ya. Udah habis. Menurut saya habis, tapi enggak. Karena Indonesia ini punya Garuda yang masih di dadaku. Terpampang di dinding-dinding kerajaan. Nah, itu Garuda. Nah, dulu tuh Kak, saya pernah dapat 3 ya. Apa mungkin enggak mau tersentuh tangan manusia ya? Enggak. Kakinya tuh jadi enggak bisa bergerak. Itu menurut insting saya. Itu gimana itu? Itu kekurangan gizi. Itu
insting saya itu anu, kekurangan durasi gizi. makan kurang banyak. Durasi makan kurang banyak, kemudian Bukan jumlah makannya, tapi seringnya. seringnya makan ya. Itu dari ngambil Ini narasumbernya saya kah? Mas Pasti. Teguh ini. Pasti kalau waktu itu dikasih makan serangga, telur gitu, tapi jarang. ya. Saya kira begitu. Tapi kalau ditambahi dengan yang namanya pur, Kalau masih anak itu Mas 2 jam sekali lah. 2 jam sekali. 2 2 jam sekali suap. Nggak apa-apa kok, langsung bubur konsentrat. Pur. langsung bubur. Langsung. Nggak usah dikasih santan tapi. Kasih santan, Kasih santan. kasih gula. Dan jangan lupa di petani merah putih juga ya ada yang namanya pisang kepok, singkong. Dicampur, apalagi ini ntar lagi mau panen yang namanya ubi. Waduh, dicampur. Pokoknya bahas makanan dulu lah ini. Bahas Jadi makanan. lapar ini mah. Karena Jadi yang enak itu jadi apa itu? Ubi, pisang, ubi, pisang, singkong, cincang-cincang tipis, dijadikan kolak. Jadi kolak itu makanan yang manis-manis. enak itu. Enak, tapi yang diabetes Jangan. sorry jangan, ya, ini makanan para pemuda, para pekerja keras. Jadi kalau makanan yang paling enak di hutan diolah kembali itu selain kolak apa itu? Selain kolak, bisa jadi getuk. Getuk. Kalau Pisang bisa keripik. Getuk bisa. Pisang. Getuk pisang. Getuk pisang ada, bisa. Getuk pisang. Pisang itu sekarang modern, bisa untuk apa saja. Bahkan pisang itu bukan hanya di pasar-pasar saja, bukan hanya di warung-warung kecil-kecil saja, tapi sudah mendunia, sudah masuk kafe-kafe, restoran. Itulah pisang. Jangan remehkan. Pisang kelihatannya semacam itu, tetapi nilai ekonomisnya yang harus dibaca. Karena apa? Dunia ini akan membutuhkan pisang. Sebab apa? Sebentar lagi kalau petani sudah malas nanam karena pupuk, mereka pasti larinya ke singkong, ubi, pisang. Itu yang jadi rebutan. Karena apa? Tanpa pupuk, tanpa pestisida, yang Lepas jelas saja. enak dimakan. Nggak ribet. Nggak ribet, Nggak banyak biaya. nggak banyak biaya. Gitu. Perlu lahan tok. Yang penting adalah tanam sekali, panen sepanjang tahun. Tanam pisang kepok. Pisang kepok, ubi, aduh, hai. Ini Enak lah pokoknya. pokoknya nyaman lah. Tapi kalau yang di Eropa sana ya jangan harap. Di sana ada musim dingin, batu es di sana yang banyak. Jadi kalau nanam pisang langsung jadi es pisang hijau. Es kopior. Kopior pokok otaknya orang-orang sana itu. Karena apa? Kekurangan makanan. Sebentar lagi mereka kekurangan makanan. Bingung. Kita yang di sini itu happy-happy saja. Makanan banyak. Banyak. Kalaupun batang dilempar, batangnya dilempar. Tunggu 6 bulan. Tirakat 6 bulan sudah ada. Sudah tumbuh. Wah. Apalagi tebu. Tebu, potong-potong, sejengkal-sejengkal, udah jadi gula tebu. Nggak kekurangan, mau minum manis pakai tebu. Pokoknya ada aja Cak, sini Cak. Lengkap. Itu menurut insting saya kayak gitu. Nanti insting saya di sana-sana itu semua akan kekurangan makanan, hanya di Indonesia saja yang berlimpah ruah. Itu makanya ada dari kerajaan-kerajaan dulu bahwasanya Indonesia inilah yang akan merajai seluruh dunia. Karena apa? Bahan makanan kita melimpah ruah. Itu yang akan jadi rebutan. Bukan lagi yang namanya bensin, bukan lagi minyak, bukan. Sudah itu kosong sekarang. Semua orang butuh makan.
makhluk itu butuh makan, ya. Karena makanan itulah yang akan mengendalikan dunia. Oke? Badokan berarti. Badokan, pokoknya badokan. Badokan. Jadi sering-sering nanam, jadilah petani tangguh. Lah ngono, Cak. Iya. Yang penting petani iki nyiapno badokan dunia. Siap badokan dunia. Berarti Yes. petani ini ngelayani banyak orang ya? Banyak orang. Banyak orang ya? Banyak orang. Tanpa petani dunia kelaparan. Iya. Tanpa petani. Ngomong-ngomong sampean iki nanam apa iki? Yo Tetap tetap nanam sayur. sayur. Tetap nanam sayur. Ya sayur yang enggak ada lain. Oh iya, Sawi. 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 Itu yang mudah. Pecinta sawi ini teman-teman. Cinta sawi. Walau ini rahasia. Semua petani dimanapun berada pasti di tempatnya pasti menanam singkong. Nggak ada yang enggak. Percaya apa enggak? Menurut insting saya kayak gitu memang. Semuanya ada yang namanya singkong. Karena apa? Karena memang mudah, tinggal tancap, tinggal bertahun-tahun pun sudah jadi banyak. Tinggal butuh ambil. Kadang memang enggak niat ditanam. Tidak niat ditanam, dilempar sudah jadi. Nah, makanya survei membuktikan. Kalau nggak percaya, survei sendiri. Survei sendiri. Jangan saya survei sendiri. Ya. Kalau nggak percaya, oh ini dikeplak kak popoi. Masalahnya di Indonesia ini tongkat dilempar jadi tumbuhan. Lagunya itu Kus Plus itu. Oh, iya. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Oh iya. Tongkat Ya, kayu. batu jadi tanaman. Ini batu ya. Iya. Batu apa yang bisa jadi tanaman itu ya? Batu dipecah dijadikan duit. Nah, beli bibit. Iya. Oke, kita badokan sudah ya. Badokan Badokan dunia ceritanya ini judulnya. Dunia. Kita mau belajar ini Mas sama Mas Teguh. Sebentar dulu. Oke, penutup dulu teman-teman untuk podcast ini. Sing biyen ajur mumur. Saiki waktune sukses. Saiki waktune bangkit. Saiki waktune yakin apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan. Oke? Oke. Sukses bareng-bareng.